من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma salli wa sallim ala habibinal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, level 1 yang semoga hari ini masih semangat bersama ayah bundanya yang mengikuti pembelajaran di Markas Tahfidz Balita Al-Furqan. Nah, bersabar untuk Al-Quran, insya Allah. Nah, dalam waktu dekat Allah senantiasa menjaga fitrah putra-putri kita, juga menambahkan ilmu dan juga kecintaannya ya terhadap Al-Quran. Di tanggal 5 Juli ini insya Allah kita akan belajar materinya surat At-Takwir ya, karena hari ini hari ke-17 jadi materinya masih tetap At-Takwir. Nah, kalau di beberapa hari yang lalu Ustazah sudah menceritakan ya sababun nuzul dari surat At-Takwir ini tentang pemandangan atau suasana di hari kiamat. Itu sababun nuzul ayat 1 ya sampai 13. Nah, ini tanda-tanda ya bagaimana suasana di hari kiamat. Kemudian hari ini Ustazah mau cerita sababun nuzul di surat At-Takwir juga, ayatnya 28 sampai ayat 29. Nah, jadi ini kisahnya terkait Abu Jahal. Ya, teman-teman tahu Abu Jahal itu sangat sombong. Ya, terus ingkar dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, bahkan sampai menghina Rasulullah. Ya. Dan ketika Rasulullah berjumpa dengan ketika Abu Jahal ya berjumpa dengan Rasulullah ya, gak malu-malu dan tanpa sungkan ya, Abu Jahal ini ya menghina Rasulullah. Kemudian dengan keingkaran Abu Jahal dan bantahan-bantahan yang diungkapkan oleh Abu Jahal ini, ya Allah menurunkan ya ayat yang bunyinya liman syaa minkum ayyastaqim. Dan hidayah ini atau petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah, ajakan untuk menyembah Allah ya, itu bagi siapa di ayat ini ya, di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Ajakan ini, petunjuk ini, taufik ini ya akan diterima oleh orang yang mau, akan disambut oleh orang yang mau ya, atau yang berkeinginan untuk menempuh jalan yang lurus, yaitu agama Islam ya. Kemudian setelah Abu Jahal mendengar ayat ini ya, kemudian dianya marah ya dan membantah. Terus Abu Jahal jawab, mau lurus atau enggak itu kan urusan kita. Nah, dia jawab kayak gitu, mau lurus kayak mau enggak itu urusan kita, kamu nggak usah ikut-ikutan. Rasulullah digituin sama Abu Jahal. Terus juga dia jawab lagi ya, nyolot lagi, kalau kita mau, kita bisa kok menempuh jalan yang lurus. Dan kalau kita mau, kita juga bisa kok menempuh jalan yang gak lurus. Nah, Abu Jahal sampai bantah kayak gitu ya, nyolot kayak gitu depan Rasulullah. Ya. Padahal Abu Jahal itu gak tahu
bahwa segala apa yang terjadi atau yang dilakukan oleh seorang hamba, ya kita manusia itu atas izin dari Allah. Kalau Allah belum mengizinkan, ya nggak akan kejadian. Nah, begitu ya. Makanya Allah mengingatkan, Allah negor ya Abu Jahal ini dengan ayat selanjutnya. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Nah, dijawab oleh Allah di ayat 29 ini. Ya, kamu itu tidak akan bisa menempuh jalan ya, ataupun menghendaki sesuatu kecuali atas izin Allah atau kecuali atas ya kehendak Allah atau izin Allah. Ya. Dijawab begitu sama Allah ya di ayat ini. Nah, tapi ya seperti biasa teman-teman tahu ya karakternya Abu Jahal, meski sudah diingatkan ya bahwa segala sesuatu itu atas izin Allah dan ketentuan Allah, ya Abu Jahal tetap tidak beriman, tetap terus ingkar dan mendustakan ayat-ayat ya ayat-ayat Allah sampai akhir ayatnya. Dan Abu Jahal ini ya mati dalam keadaan kafir. Nah, terus hikmahnya apa Ustazah dari ayat ini? Di ayat ini ya Allah mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu atas kehendak Allah, atas izin Allah, apapun rencana manusia. Misal kita berencana hari ini pergi ke Surabaya, udah dandan rapi, nyiapin bekal ya, pokoknya udah siap deh gitu, uang sakunya juga udah siap gitu, mobilnya yang mau dipakai juga udah siap gitu. Ternyata ya kita dapat telepon, tiba-tiba kita dapat telepon ya ataupun dapat kabar ya bahwa ada keluarga kita yang meninggal misalkan ya di sebelah rumah, atau misalkan dapat kabar ada saudara kita yang meninggal di sebelah rumah misalkan gitu, dan kita harus hadir gitu, ikut nyolati ya, ikut bantu ya, ikut mendampingi keluarga karena sedang dapat musibah. Akhirnya kita nggak jadi deh pergi ke Surabaya karena Allah belum mengizinkan, Allah belum berkehendak gitu. Jadi dengan apa yang ditentukan Allah dalam hidup kita, kita berusaha berpikir ya, bermuhasabah. Muhasabah itu apa? Berpikir, mencari tahu apa hikmahnya, apa pelajarannya ya dari apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah tentukan kepada kita. Dan teman-teman juga harus tahu nih, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, di hadis ini disampaikan bahwa di hari kiamat nanti orang-orang sombong seperti Abu Jahal itu akan dibangkitkan dalam ukuran yang sangat kecil. Ya, orang-orang sombong seperti Abu Jahal akan dibangkitkan dalam ukuran yang sangat kecil. Nih hadisnya begini, orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat seukuran semut-semut kecil. Teman-teman tahu kan semut itu kecil-kecil ya. Ya, dibangkitkannya seukuran semut-semut kecil dengan rupa manusia. Kehinaan datang kepada mereka dari segala arah ya. Terus jadi mereka ini dibangkitkan dalam keadaan yang hina, yang memalukan. Lalu mereka digiring ke neraka jahanam. Terus bagian atasnya itu ada api yang menyala-nyala. Teman-teman sambil bayangin ya, apa yang disampaikan Rasulullah ini ke kita. Ini bahwa ini akan terjadi. Dan mereka diberi minum dari kotoran penghuni neraka. Tuh. Teman-teman kebayangkan, sangat menakutkan, sangat mengerikan, dan kita tidak akan mampu ya menahan sakitnya siksaan Allah ya di neraka ini ya. Dan kita berlindung kepada Allah, fal'iyadzubillah
Ya, kita mohon perlindungan dari Allah dari siksa api neraka. Nah, bahwa Rasulullah juga pernah cerita yang menyampaikan kalau panasnya api neraka itu 69 kali dari panasnya api di dunia. 69 kali api aja kalau di sini panas ya. Teman-teman boleh coba sama kedua orang tuanya bikin api unggun. Tahu api unggun ya? Nah, terserah tuh dari daun, dari kayu-kayu, dari ranting. Ya kecil aja. Gitu nyobain. Nah, kalau deket-deket api kita udah berasanya udah panas. Apalagi coba kalau tangan kita taruh pas di atas api itu. Pasti nggak kuat sama panasnya. Nah, bayangin itu. Ini sebagai contoh ya. Contoh kecil sekali bagaimana panasnya ya api neraka, dan ini 69 kali lagi dilipat gandakan lagi 69 kali. Nah, dengan kisahnya Abu Jahal ini semoga bisa jadi pelajaran buat kita semua ya, biar kita lebih semangat lagi ya mengamalkan apa yang Rasulullah nasihatkan. Kemudian juga hati kita semakin tunduk merunduk, taat kepada Allah, takut kepada Allah, dan juga ya mengikuti nasihat orang tua, perintah orang tua. Begitu ya teman-teman di level 1. Nah, semoga tambah dewasa ya, tambah taat dan lembut hatinya dengan Al-Qur'an. Hadani Allah wa iyyakum. Ustazah tutup dulu. Subhanakallah.